Maaf tadi kesenggol videonya mati. Kita teruskan. Posisi untuk titik dajian atau titik 1101. Jadi pada segmen proksimal ini adalah segmen proksimal ya, dari tulang, dari posisi jari telunjuk. Nah, kemarin kita ajarkan pembagian jari, pembagian pada posisi jari ada A, B, C, D, E, F, G. G itu adalah bagian atas, kemudian A itu adalah bagian yang dekat dengan jempol, berarti ya, dekat jempol. A itu adalah posisi radia, dekat dengan ibu jari. Kemudian E itu adalah sini, antara putih dan hitam ini, atau putih coklat, itu adalah bagian ulnar. Kemudian yang tengah-tengah ini, tengah-tengah ini namanya, kalau kemarin namanya C ya, C itu berarti garis tengah palmar telapak tangan. Nah, titik dajian itu bagian segmen ini ya, segmen ini dibagi dua. Jadi dari garis di sini sama di sini dibagi dua, ketemu di sini ya, garis tengahnya pas tengah-tengah. Kemudian posisinya adalah seperti gacun ke sisi luar atau ke arah radial atau ke arah jempol ya, ke arah jempol. Jadi seperti gacun ke arah jempol. Radial itu berarti ke arah sana ya. Ini saya beri tanda ya, untuk posisi T 1101. Kemudian kalau masih awal jarum, paling gampang mengurangi rasa sakit ini dijiwit. Nah, dijiwit antara jempol dengan telunjuk, baru dicoblos. Tapi ini tangan kuda gak usah jiwit ini. Jadi ini saya langsung, atau boleh pakai selongsong. Nah, ini ada selongsong. Nah, ini kalau pakai selongsong kemarin juga sudah saya tunjukkan. Ini kemudian saya pakai jarum yang 0,25, sangat kecil sekali, 0,25 cun atau 1/4 cun. Ya, saya langsung aja ya, nggak usah pakai selongsong ya. Nggak usah pakai selongsong. Pegang jarumnya, kemudian titiknya ini, setelah kita menentukan titiknya, kurang fokus ya. Ini saya ngepas nih fokusnya kamera. Nah, ya, ini tekan. Kalau untuk jantung berarti 0,1 cun. Nah, kalau untuk hernia berarti 0,2 sampai 0,25 cun. Nah, kelihatan ya. Ya. Nah, ini difokus lagi. Ini. Ya. Berapa lama? Sesuai dengan penjelasan kemarin, minimal 28,8 menit atau bulatkan 30 menit, atau boleh antara 30 sampai 45 menit. Kalau orangnya kuat ya pakai full 45. Orangnya agak lemah ya pakai 30 atau 28,8 menit. Nah, orangnya sudah tua ya sebaiknya jangan terlalu lama. Makanya kemarin ada berapa lama penjaruman juga tergantung dari kondisi si klien atau pasien. Dia dalam kondisi kuat atau enggak, tua atau muda, bahkan cuaca dingin atau anget. Kalau dingin ya lebih singkat, kalau anget bisa lebih lama waktu full 45 menit. Ya, saya biasanya alarm pakai HP, nanti ketika sudah waktunya 45 menit atau 30 menit sesuai dengan alarm yang saya bunyikan, nanti waktunya untuk mencabut jarum. Nah, oke. Nah, ini untuk titik yang pertama 1101 titik dajian. Untuk apa tadi? Untuk memperbaiki keluhan pada organ jantung, termasuk palpitasi jantung, juga nyeri lutut, untuk hernia, semua macam hernia. Ya, kalau jantung itu berarti 0,1 cun, kalau yang pakai hernia berarti 0,2 sampai 0,25 cun. Kalau ini pakai jarum 1/4 cun berarti full, hampir mentok ke tulang. Kita teruskan.
mudah-mudahan kelihatan ini. Atau saya besarkan dulu biar lebih kelihatan, tapi nanti penuh. Nah, oke, full, nah, lebih besar. Peringatan, penusukan jarum secara bilateral dilarang. Bilateral itu berarti kedua jari kiri dan kanan, itu tidak boleh. Dajian kalau kiri saja, kalau kanan saja. Jadi tidak boleh kedua jari kiri maupun kanan. Kalau penjaruman pada tangan kiri itu berhubungan dengan chi. Kalau untuk sisi kanan, tangan kanan berhubungan dengan darah. Ya, chi itu yang menghidupi organ dalam. Ya, itu chi. Oke, kita lanjutkan untuk titik yang kedua, namanya Xiao Jian 1102. Oh, kurang ke sana tadi ya. 1102. Saya geser dulu. Ya, ini. Xiao Jian 102. Ya. Xiao kecil, Jian itu ruang. Lokasinya bagian atas pada segmen proksimal dari jari telunjuk 0,2 cun distal. Distal berarti ke arah ujung dari dajian atau dari titik 1101. 0,2 cun di atasnya dajian. Itu posisinya. Ya. Anatominya disuplai oleh cabang syaraf radial, sama reaksinya pada jantung, paru, dan 6 organ yang berongga atau 6 organ Fu, organ yang berongga. Yang berongga itu misalnya apa? Kantong empedu, usus kecil, lambung, usus besar, dan kantong kemih. Itu termasuk 6 organ Fu yang biasanya garingan dengan Chang. Nah, kalau Chang itu yang organ yang padat kayak liver, jantung, limpa, paru, ginjal. Nah, coba kita lihat gambarnya, posisinya. Oh, indikasinya. Untuk bronkitis, nah, bronkitis mengeluarkan dahak kuning, dada sesak tertahan, penyakit karena organ jantung, sama palpitasi tadi sama juga dengan dajian. Untuk nyeri lutut sama, untuk hernia juga sama, nah, dengan dajian tadi. Nyeri dalam kantung mata sama, nyeri lutut ya bengkak dan edema abuh bengkak karena tidak seimbangan jantung dan limpa. Asma, tonsilitis, dan batu erjan. Ini untuk Xiao Jian. Manipulasi atau penjaruman, gunakan jarum 0,5 cun boleh, 0,25 cun boleh. 0,5 itu berarti setengah cun, 0,25 berarti seperempat cun. Penjaruman kedalaman 0,1 untuk organ jantung sama dengan dajian. Kedalaman 0,2 sampai 0,25 ini untuk reaksi ke paru. Jadi kalau penyakitnya misalnya karena bronkitis itu karena paru, berarti lebih dalam 0,2 sampai 0,25 cun. Tapi kalau untuk mengatasi jantung berarti 0,1 cun. Ya. Posisinya ada di atasnya dari dajian. Berapa? 0,2 cun di atas. 0,2 cun di atas dajian. Distal itu ke arah ujung dari jari. Nah, oke, ini jadi dari titik dajian tadi ini tengah-tengah ini naik 0,2 cun ke arah distal, ke arah ujung. Ini titik Xiao Jian yang ada kemiripan kesamaan untuk indikasinya. Berikutnya titik yang ketiga 1103, titik Fujian. Titik Fujian. Lokasinya sepertiga cun radial ke garis tengah pada segmen tengah. Pada segmen tengah. Kalau yang tadi di bawah ini
Kemudian ini segmen yang tengah. Jadi kalau titik Dajian sama Xiaojian tadi di segmen proksimal, sekarang untuk segmen yang tengah. Jadi pada ruas, segmen itu ruas jari yang tengah. Sepertiga cun radial ke garis tengah. Jadi ini sebenarnya satu garis. Jadi kalau ini diteruskan garisnya, garis ini tadi ke sana. Nah, ini sepertiga cun, kurang lebih nanti di sini. Karena ini kan nanti terbagi 3. Jadi yang di sini. Ini saya cabut ya, yang tadi titik Dajian tadi. Ini nyabutnya yang bagus itu ini ditempel pakai jarum. Ditempel pakai jarum di sini, pakai tangan kiri, terus tangan kanan nyabut. Untuk apa? Mengurangi nyeri. Tahan pakai jarum terus dicabut. Nah, kalau dia normal tidak berdarah, tidak berdarah. Tidak berdarah. Tidak sakit, justru ini sehat ini. Karena jarumnya memang didesain untuk menyehatkan bukan menyakiti. Ya. Jadi titiknya Fujian ada di sini. Ya, di sini. Kedalaman kalau untuk jantung 0,1, kalau untuk hernia misalnya itu 0,2 sampai 0,25 cun. Nah, gitu. Kita teruskan. Nah, ini yang penting. Fujian 1103 ini area reaksinya pada jantung dan 6 organ berongga tadi ya. Organ Fu tadi, kandung empedu, usus kecil, lambung, usus besar, kandung kemih. Nah, itu organ yang berongga. Indikasinya itu ada untuk berbagai macam hernia, kecuali hernia oblik. Kemudian juga uritiris yang ki usus kecil ini juga ternyata juga bisa ini. Sakit gigi, lambung, sakit perut. Penjaruman dalam 0,25 atau paling tidak 0,2 cun. Gunakan jarum 0,5 cun boleh, 0,25 cun boleh. Peringatan. Jarum dimasukkan pada kedua tangan secara simultan dilarang. Kalau Dajian tadi bilateral kiri kanan dilarang. Ini simultan itu berkelanjutan. Jadi misalnya sebelumnya sudah di jarum sebelah kiri selama 30 menit, dicabut, kemudian lanjut di telunjuk sebelah kanan untuk titik yang sama Fujian. Nah, ini tidak boleh. Berarti itu secara simultan berkelanjutan. Itu tidak boleh. Titik yang keempat, fuke. Titik fuke. Sisi ulnar pada palang proksimal dorsal ibu jari. Nah, ulnar itu berarti sisi dekat dengan jentik atau jari manis. Pada mana? Palang proksimal. Dorsal itu adalah punggung. Anatomi disuplai oleh saraf radial permukaan dan saraf meridian. Area reaksi pada uterus ini terutama untuk kaum perempuan, uterus, rahim. Nah, indikasi inflamasi pada uterus atau inflamasi itu bengkak. Nah, nyeri pada tumor uterus. Terus distensi perut bawah,
mium, kista ovarium. Makanya ini untuk perempuan semua. Karena fuke itu artinya apa tadi? Fu itu wanita, ke departemen. Berarti ini urusannya wong wedok. Ya, bagian kewanitaan. Yang punya uterus itu perempuan. Yang punya ovarium juga perempuan. Perut kembung, infertilitas setelah menikah bertahun-tahun atau mandul ya, infertilitas mandul. Haid tidak teratur, nyeri haid, haid berlebihan atau haidnya terlalu sedikit. Itu semua urusannya dengan uterus, ovarium. Jadi sangat cocok untuk titik fuke. Manipulasi, penjaruman secara tertutup. Masukkan jarum secara tutup sepanjang tepi palang dengan kedalaman 0,2 sampai 0,3 jun. Dua titik ini dijarum bersamaan. Nah, dikenal dengan namanya teknik titik berpasangan. Kalau ini dijarum bareng, ya, dijarum bersamaan. Jadi ini posisinya. Ya, ini adalah palang. Mana tadi? Alah, lampunya kok tidak nyala. Nah ini namanya punggung dorsal dari jempol. Ya, ini ke arah ulnar, berarti ke arah jentik. Ya, ke arah jari kelingking, ke arah sana. Ya, berarti yang pinggir sebelah sini. Ingat, kalau di sini fuke, nanti kalau sini ada titik lagi. Nah, ada titik yang beda lagi. Jadi ini yang dekat dengan jentik. Dalamannya berapa? Kedalaman 0,2. Nah, ini bagian palang dari jempol tadi. Caranya dari ruas ini itu dibagi menjadi 3. Ya, 3. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Jadi dari tidak kelihatan ini. Nah, ini dibagi menjadi 3 dari sini sampai sini. Ini dibagi menjadi 3. Pulpen ini kering ini. Dari sini dibagi 3, berarti kurang lebih seperti ini. Nah, ini sepertiga. Nah, ambil titik yang di sini ya, posisinya di sini nanti. Ya, posisinya di sini, karena yang ulnar. Ya, posisinya di sini. Ini dibagi 3. Nah, ini bagi 3 ini. 1, 2, 3. Nah, titiknya mana? Ya ini ya, titiknya. Di sini dengan di sini. Cuma ini tidak saya jarum, saya tidak punya uterus ini. Tidak punya ovarium, tidak punya ovarium. Jadi ini khusus untuk perempuan. Nah, saya pas laki-laki. Hahaha. Ya, dijarum bersamaan. Jadi dijarum bersamaan. Ya, pertama coba sini terus sini. Gitu. Nah. Oke, titik fuke, departemen kewanitaan untuk mium, kista, dan keluhan karena haid. Oke. Lanjutnya satu lagi. Titik yang ke-5, wuhu. Nah, kalau yang sebelah sini ini adalah titik fuke, yang sebelah sini adalah titik wuhu. Nah, ini ada 5 titik. Wuhu itu ada 5. Satu tempat, satu titik, 1127. Karena wu itu artinya memang 5. Titik yang ke-5 adalah wuhu. Titik 1127. Nah, wu itu artinya 5, hu itu harimau 5.
lokasinya 5 titik ini terletak pada sisi radial palang proksimal ibu jari. Ya, sisi ini. Anatomi, kalau yang Foucault tadi sisi ulnar, yang ini sisi radial. Nah, radial itu berarti yang arah ke luar. Disuplai oleh saraf radial superficial, saraf meridian, dan saraf digital palmar yang sesuai. Area reaksi pada limpa. Indikasinya bengkak pada persendian dan tulang pada seluruh tubuh. Nyeri tumit, nyeri kaki, nyeri tangan, nyeri puncak kepala. Ini karena kinerja limpanya kurang maksimal. Penjeruman dengan kedalaman 0,2 Jun. Nah, yang penting adalah ini. Karena tadi kan ada 5 titik. Ada 5 titik. Ya, ada 5 titik. Wuhu yang pertama itu untuk nyeri jari. Ya, wuhu yang pertama untuk nyeri jari. Ya, poin 23 untuk nyeri ibu jari. Saya ulangi, wuhu poin 1 untuk nyeri jari. Mana yang poin 1? Poin 1 adalah yang ke arah distal. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, proksimalnya yang 5. Poin 2, 3, 2 dan 3 ini untuk nyeri ibu jari. Ya, poin 3 ini untuk nyeri puncak kepala. Poin 4 ini adalah untuk nyeri dorsal kaki. Dorsal itu punggung kaki. Kemudian yang wuhu terakhir ini untuk nyeri tumit. Peringatan, jangan pernah menusuk kedua tangan. Jadi kalau jempol kiri ya kiri saja, kanan saja. Ya, jangan kedua jempol. Oke, itu untuk sementara yang saya sampaikan, nanti disambung pada titik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tanya boleh disampaikan ke grup WA. Salam astagina, selalu berbuat kebajikan.